Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 tokoh yang menjadi pejuang dalam mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia. Yang pertama kita akan mulai dengan Ida Anak Agung Gede Agung. Pada masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia, Ida Anak Gede Agung ini menjabat sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri dari negara Indonesia Timur atau disingkat NIT. Tujuan dari Ida Anak Agung Gede Agung menerima jabatan penting tersebut untuk melemahkan atau menghancurkan negara boneka buatan bangsa Belanda tersebut dari dalam. Ida Anak Agung Gede Agung juga bergabung dalam sebuah organisasi yang disebut Beachcombe Federal Overlake atau FBO. Bersama teman-temannya juga dari organisasi tersebut berusaha untuk memperjuangkan agar negara Indonesia Timur atau NIT bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pada tahun 1948, Ida Anak Agung Gede Agung juga mengikuti sebuah musyawarah federal demi menghadapi konferensi meja bundar atau KMB. Selain itu, Ida Anak Agung Gede Agung juga berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan kedaulatan Indonesia melalui jalur diplomasi. Setelah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan, Ida Anak Agung Gede Agung diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri Indonesia dengan periode 1955 sampai 1956. Sebelum mendapat jabatan tersebut, Ida Anak Agung Gede Agung pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk negara Belgia pada tahun 1951 dan Duta Besar Negara Indonesia bagi Prancis pada tahun 1953. Jadi kesimpulan dari materi yang pertama ini adalah Ida Anak Agung Gede Agung masuk dalam sistem pemerintahan negara Indonesia Timur untuk menghancurkan negara tersebut dari dalam dan juga memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia melalui jalur diplomasi. Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam materi yang kedua mengenai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan raja dari Ngayu Yogyakarta di Ningrat yang dinobatkan pada tanggal 18 Maret 1940. Pada bulan September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan bahwa Yogyakarta merupakan bagian dari negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, Sri Sultan Hamengkubuwono Indonesia sangat mendukung pemerintah Indonesia. Sebagai contohnya, ia memberikan bantuan logistik dan keamanan bagi kesatuan-kesatuan TNI yang berperang melawan Belanda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap pro atau mendukung dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ditunjukkan juga dengan memberikan jaminan keamanan kepada pemerintah Indonesia yang sedang bekerja di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ini juga pernah menolak tawaran dari Belanda untuk menjadi raja atas seluruh Jawa pada saat agresi militer kedua. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga mendapat pengaruh-pengaruh dari Belanda untuk menghancurkan Indonesia. Akan tetapi karena sikap nasionalisme dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang sangat tinggi, sehingga ia menolak segala tawaran ataupun pengaruh-pengaruh dari Belanda dan tetap berdiri dan mendukung bangsa Indonesia dan menolak segala disintegrasi Yogyakarta dari Indonesia. Baik teman-teman, dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa sikap atau rasa nasionalisme yang sangat tinggi dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sehingga ia menolak segala pengaruh-pengaruh atau tawaran-tawaran dari Belanda sehingga tetap mempertahankan Yogyakarta sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Baik teman-teman, kita masuk pada materi yang terakhir mengenai Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II merupakan raja dari Kerajaan Siak Indrapura Riau. Ia dinobatkan sebagai Raja Siak Indrapura pada tahun 1915. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta.
Ia menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Dukungan Sultan Syarif Qasim II terhadap pemerintah Indonesia ditunjukkan dengan cara menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Indonesia. Selain itu, Sultan Syarif Qasim II juga membentuk Komite Nasional Indonesia di SIA, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan Barisan Pemuda Republik. Ia juga mengibarkan bendera merah putih di Istana Kesultanan Siak dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk turut memihak Republik Indonesia. Pada masa revolusi kemerdekaan, Sultan Syarif Qasim II aktif menyuplai bahan makanan dan kembali menyumbangkan hartanya untuk memperjuangkan pemerintah Indonesia di Yogyakarta. Dalam perkembangannya, Belanda menawari Sultan Syarif Qasim II sebagai Sultan Boneka Belanda. Tetapi ia dengan tegas menolak dan tetap memilih bergabung dalam pemerintah Republik Indonesia. Dari materi tersebut juga kita dapat simpulkan bahwa Sultan Syarif Qasim II ini juga memiliki rasa nasionalisme yang tinggi sehingga ia memberikan segala yang ia punya dalam istananya untuk membantu proses kemerdekaan Indonesia.